Oke, selamat pagi rekan-rekan. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan dulu materi yang sebelumnya tertunda, yaitu tentang dinamika rotasi. Kita sudah sampai di bab atau subbab tentang kesetimbangan benda tegak, ya. Sebelum nanti kita masuk ke tekanan hidrostatis dan juga turunannya. Di sini kita akan pelajari tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk mengerti apa itu kesetimbangan benda tegar, kita harus mengerti dulu definisi dari kesetimbangan dan benda tegar itu sendiri. Ya, setimbang kita sama-sama tahu itu secara harfiah kita bisa artikan dari stabil atau keadaan yang seimbang ya. Sementara benda tegar apa sih benda tegar itu ya? Benda tegar itu adalah benda yang memiliki susunan materi yang stabil dan tidak dapat berubah ketika dikenai gaya ataupun torsi ya. Jadi ketika dia ditekan gitu atau ya diberikan gaya atau torsi, ya torsi itu apa? Torsi ini sebagai ingat lagi analoginya itu sebagai gaya untuk membuat benda berputar ya. Jadi nanti dipelajari lagi ulang materi yang sebelumnya. Itu tidak berubah bentuknya. Contoh benda tegar itu apa sih? Ya bisa jadi daun pintu ya, daun pintu, daun jendela atau ya meja gitu kan. Tapi benda yang tidak tegar apa contohnya ya? Mungkin benda padat tapi dia tidak tegar ya. Contoh paling nyata yaitu adalah tanah liat misalnya. Ketika kita dorong, kecenderungan dia akan berubah bentuk ya. Kecenderungannya dia berubah bentuk. Jadi materinya tidak sestabil meja ataupun tadi contoh-contoh lainnya. Jadi kesetimbangan benda tegar dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana benda tegar berada dalam keadaan stabil dan seimbang ketika semua gaya-gaya diterapkan padanya. Nah, ini mengikuti kaidah hukum 1 Newton. Tapi di hukum 1 Newton kemarin kita hanya mempelajari tentang gaya pada uh, dinamika gerak lurus gitu kan, yang disimbolkan dengan sigma F sama dengan 0 yang ini. Tapi untuk keseimbangan benda tegar, jadi kita juga mengasumsikan bahwa benda itu punya kecenderungan untuk melakukan gerak rotasi, ya. Misalnya contohnya katrol pada materi yang sebelum ini, gitu. Tetapi karena dia setimbang, dia tidak jadi berputar, ya. Atau mungkin berputar pada kondisi yang dengan kecepatan yang tetap seperti hukum 1 Newton. Cuma di sini kita harus tidak hanya mempertimbangkan sigma F ya, tapi kita juga akan mempertimbangkan sigma torsi sehingga ada dua syarat untuk benda setimbang, benda tegar setimbang, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Ya, ini dulu dipahami, ini dulu dimengerti bahwa dia punya dua syarat untuk dikatakan setimbang. Nanti implikasinya akan kita bahas di soal-soal yang akan ada di setelah slide ini. Sehingga apa sih yang menyebabkan, apa sih akibatnya ketika benda memenuhi dua syarat ini? Ada dua kemungkinan. Pertama, diam dalam keadaan setimbang, atau kita sebut dia setimbang statis. Ya, jadi kalau memang benda itu pada kondisi yang sedang diam, terus dia dikerjakan banyak gaya atau banyak torsi, kemudian dia tetap diam, maka kita sebut dia setimbang statis. Tapi kalau misalkan dia sudah bergerak, berputar gitu kan, dengan kecepatan sudah tetap, terus dia diberikan lagi gaya, ya, maupun torsi, maka dia disebut setimbang dinamis. Ketika memang gaya ataupun torsi itu resultannya sama dengan 0 atau jumlahnya sama dengan 0. Ya, dua konsep ini harus dipahami penting. Selanjutnya untuk membahas ini kita langsung saja ke contoh soal ya. Beberapa contoh sudah saya buatkan di dalam materi ya. Kita lihat nomor 1, sistem pada gambar di bawah ini setimbang katanya. Maka persamaan ini bagaimana ya? Gitu. Kita bisa lihat di sini ada tali, ada tali satu, kita gambar, kita berikan tanda T1, ada T2, ya kan? T1 dan T2 ini terhubung dengan satu massa ya, satu beban gitu. Untuk tali T1 dia membentuk sudut beta terhadap sumbu X, dan untuk T2 dia membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Ya, ingat ketika dia ada sudut maka kita yang terbayang di pikiran kita haruslah bahwa kita harus memproyeksikan ini gitu. Tidak bisa kita apa namanya melakukan perhitungan langsung gitu loh, tanpa tanpa memproyeksikan
apa namanya, dalam konteks ini gaya terhadap sudut di sumbu X dan sumbu Y-nya, gitu. Nggak akan bisa ya, gitu. Sehingga kita uraikan dulu berdasarkan sumbunya. Ini kan tadi saya udah bahas ya. Jadi sorry, ke next. Ketika kita lihat T1, maka kita harus cari TX1 nih. TX1-nya tuh berapa? Ya. Ini siku-siku di sini. Ini ada beta di sini. Yang diketahui T1, ya kan? Yang dicari TX1 samping, berarti dia cos. Untuk TX2 itu sama, ini siku-siku di sini. Diketahui samping T2-nya, diketahui miring, ditanya samping, maka dia T2 juga menjadi cos. Aduh, maaf, next lagi. Sementara T1 dan T2 itu adalah sin, ya. Kemarin saya sudah jelaskan di sini, kalau di sini beta, maka di sini juga beta, ya. Di sini siku-siku, maka di sini yang cari T1 berarti ini depannya di sini. Ya. Kalau udah salah satu udah ketemu cos, berarti yang sebelahnya pasti sin. Ya, selama gayanya yang diperhitungin sama-sama T1 gitu. Atau sama-sama T2. Nah, melihat ke sini, karena di sini ada dua sumbu X dan Y, maka jumlah gaya-gaya yang terjadi di sumbu X dan sumbu Y haruslah 0. Ya enggak? Harus memenuhi syarat nomor 1. Sigma F sama dengan 0. Oke? Sehingga kita masukkan saja bahwa sigma Fx sama dengan 0, maka mana yang positif, mana yang negatif. Nah, kalau kita tidak tahu benda ini bergerak atau tidak, maka kita pakai kaidah umumnya saja. Sumbu X itu yang kanan positif, yang kiri negatif. Kalau sumbu Y yang atas positif, yang bawah negatif. Sehingga kita masukkan TX2 jadi positif, TX1-nya jadi negatif, karena di sebelah kiri. Sigma FY-nya itu ada apa aja gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y, ada TY1, ada TY2 setelah diproyeksikan, positif karena di atas, ada W. W ini adalah gaya berat, ya kan? Sama dengan 0. Karena dia di bawah, minus. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan seperti ini. Itu. Ini ada lagi nggak sih di bawahnya? Nggak ada. Nah, ini untuk breakdown dulu. Sebenarnya ini bisa dipindahin nih, TX1-nya ke sini. Jadi TX1, TX2 sama dengan TX1. Ya. Seperti itu. Nah, ini memang belum ada penyelesaian karena memang belum ada angka yang memang harus kita cari atau apa. Tapi ini adalah hubungan-hubungannya. Nah, pada sisi ini kita hanya baru memperhatikan gaya sigma F sama dengan 0. Ya. Nantinya kita juga bisa mempertimbangkan torsi gitu. Karena ini saya mencoba untuk menghangatkan lagi memori kalian tentang bagaimana memproyeksikan gaya yang di sudut gitu. Jadi sementara seperti ini dulu konsepnya, kita pakai yang sigma F sama dengan 0 dulu. Ya. Ini cara mengetahui keterkaitannya satu dan lainnya. Selanjutnya, ya, ini udah mulai ada ya yang kita pengen cari tahu lah ya, tapi masih berkaitan dengan sigma F dulu sama dengan 0. Kalau di sini ya, kalau di sini kita melihat kesetimbangan benda tegarnya digambarkan dengan sebuah katrol. Ya. Sebuah katrol. Ketika kita bilang dia setimbang, ya, di sini tidak bergerak naik dan turun, ya, artinya setimbang, maka kita harus memproyeksikan sekali lagi, harus mencari bagaimana keterkaitan antara gaya-gaya yang bekerja di sistem ini. Dengan cara apa? Kita mencari dengan syarat yang pertama tadi, sigma F sama dengan 0. Ya. Di sisi kanan, di benda A, sigma F A itu sama 0. Maka apa aja yang ada di sini? Oh, di sini ada gaya tali. Ya enggak? Di sini ada gaya berat A. Mana yang positif negatif? Ya kan? Positif negatif. Di sini diasumsikan bahwa WA-nya yang positif. Pak, yang tadi kok yang di sumbu X, yang di sebelumnya pakai sumbu X sumbu Y, di sini
pakai seolah-olah pergerakan benda, nggak masalah asalkan konsisten sih sebenarnya. Cuma kan kalau di sini kita bisa melihat bahwa benda A ini punya kecenderungan bergerak ke bawah, sehingga kita mengasumsikan yang ke bawah itu positif. Sementara reaksinya itu tegangan tali tersebut. Tinggal kita bilang bahwa tegangan tali itu berlawanan dengan gaya beratnya benda A gitu. Sehingga didapati bahwa gaya berat benda A itu setara dengan gaya tegangan tali. Untuk di sisi yang B, karena kita bilang dia setimbang, maka sigma yang ada di sumbu B itu akan dijumlahkan resultannya menjadi 0. Dalam konteks ini, ya sekali lagi, karena kita sudah tentukan bahwa seolah-olah dia bergerak ke arah yang A, maka karena dia terhubung sama tali, yang B ini pasti geraknya ke atas. Seolah-olah ya, kita harus konsisten gitu. Nggak bisa kalau yang sebelah kanan kita pakai yang analogi sumbu X sumbu Y, kalau yang lalu kemudian yang sebelah kiri itu kita pakai seolah-olah benda bergerak. Jadi harus selalu konsisten, kata kuncinya. Sehingga di sini ada gaya tegang talinya T, dia benda akan bergerak ke atas. Sementara gaya berat bawahnya ini berlawanan dengan benda B. Gitu. Ya, ini seolah-olah ya. Jadi ini bukan berarti berarti yang A itu lebih berat daripada yang B ya Pak. Bisa jadi kalau nanti diketahui soalnya B-nya lebih berat. Tapi karena kita belum mengetahui angka, sekali kita membuat permisalan untuk memudahkan kita membayangkan bagaimana sistem ini bekerja. Sehingga didapat ini ya. Caranya seperti yang di atas. Ketika dijumlahkan, ya kan, maka didapati bahwa hubungan antara sistem atau benda A, benda B, dan gaya tegangan tali adalah ini. Ya. Seperti itu. Sekali lagi ini masih baru menghangatkan, jadi ini belum masuk pada perhitungan-perhitungan atau konsep yang mengikutsertakan torsi. Nah, ini sudah masuk ke cara perhitungannya. Tadi masih menghangatkan diri bagaimana keterkaitan antara satu dan lainnya. Nah, kita masuk ke contoh atau kasus satu di soal kita. Ya. Oke, tadi ini seperti materi pada yang pertama ya. Ketika kita katakan dia setimbang, dia harus memenuhi sigma F sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan sigma torsi sama dengan 0. Penggunaan kedua ini kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Ketika ada pertanyaan yang menanyakan komponen yang tidak bisa dijawab hanya dengan sigma F sama dengan 0, masih belum terjawab, masih tanda tanya, kita bisa menggunakan bantuan dengan penjelasan di sigma torsi sama dengan 0. Seperti itu. Tapi kalau dari sini, dari kondisi 1 sudah terjawab, maka berhenti di situ juga nggak masalah. Gitu. Ya. Ini 2 kondisi. Jadi bukan berarti dua-duanya harus digunakan. Kita baca soalnya. Benda A beratnya 400 Newton dan digantung dalam keadaan diam seimbang ya. Seimbang. Tentukan tegangan-tegangan pada kedua talinya. Nah, kita cek apakah kita harus menggunakan dua rumus ini atau kita hanya perlu salah satu. Ya. Kita lihat di sini sudah dikasih tahu nih cos 37 itu 0,8, cos 53 itu 0,6. Oke, pertama kita lihat sumbu X dulu. Sumbu X. Ada apa aja sih di sumbu X? Kita misalkan ini bilang nih T1, ini T2 gitu ya. Maka diproyeksiin kan, yang TX1 sama dengan apa? TI cos 37. Berarti kan T1 kali 0,8. Itu kan, mirip sama yang ini, mirip. Jadi ntar dicek lagi aja pembahasan yang ini, kalau bingung. Sementara TX2 sama dengan T2 kali cos 53, T2 kali 0,6. Ya. Lalu di sumbu Y kita lihat ada apa aja? Ada T1, di sini ada T1 dong. Diproyeksiin ke sini, T1. Ini diproyeksiin ke sini jadi T2. Nah, apa aja? Ini kebalikannya dari cos ya. Cos 37 0,8 berarti sin 37 sama dengan 0,6. Ya, kalau cos 53 itu 0,6 berarti cos sin 53 itu 0,8. Tinggal dimasukin aja. Ini dapat nih sumbu Y. Nah, kita lihat memenuhi nggak sama syarat nomor 1 nih, sama yang ini.
Kita bikin sigma fx sama dengan 0, ya kan? Kita dapati bahwa tx2 sama min tx1 sama dengan 0. Berarti tinggal masukin, tinggal diganti nih. Tx2-nya apa? Oh, tx2-nya itu adalah 0,6 T2. Sementara T1-nya atau tx1-nya sebenarnya 0,8 T1. Tapi karena mereka saling berlawanan, kiri positif dan negatif, maka jangan lupa tandanya. Oke? Ya. Jangan lupa tanda plus minusnya. Itu harus juga teliti. Kalau enggak ntar salah. Di sumbu Y 0 gitu kan. Sumbu Y harus 0. Di sumbu D apa aja? Yang atas T2 T1. Ya enggak? Sementara dikurangi sama gaya beratnya. Gaya beratnya di sini udah dikasih tahu nih 400 Newton. Berarti ini sama dengan tinggal 0,8 T2 ini min 400 sama 0. Kita mau pindahin 400-nya ke kanan supaya kita bisa dapat di sini adalah variabel aja biar bentuknya sama kayak yang ini. Sehingga 0,8 T2 plus 0,6 T1 sama 400. Nah, baru kita menggunakan kaidah-kaidah matematik, yaitu adalah penyederhanaan atau prosedur eliminasi gitu. Sekarang tergantung kita mau kali dia dengan apa dulu gitu. Di sini kita mau menghilangkan T1-nya. Berarti kalau kita pengen menghilangkan T1-nya, kita samain T1-nya. Nah, berarti yang atas dikali T1 dikali 0,6, yang bawah T1-nya dikali 0,8. Atau kalau mau dikali 6 atau dikali 8 juga boleh aja gitu. Asal kelipatannya. Yang penting T1-nya sama. Ya. Ini kan kalau dikali semuanya 0,6 kali 0,6 jadi 0,36. 0,6 kali minus 0,8 sama dengan min 0,48. 0,6 kali 0, 0. Kalau yang bawah 0,8 kali 0,8, 4. Ini kali ini 48. Ini kali ini 320. Dijumlah, ya kan? Kenapa dijumlah? Karena di sini udah negatif. Jadi ntar ini hilang. Ini hilang, ini jadi berapa? Oh, ini jadi 1, T2. Berarti T2 itu sama 320 Newton. Terus berapa T1? Kalau T2-nya 320 Newton. Ya kan? Masukin aja ke salah satu persamaan yang ada antara ini atau ini bisa. Yang ini misalnya T1 sama T2 sama 320 berarti 0,6 kali 320 minus 0,8 T1 sama dengan 0. Ya kan? Berarti ini berapa? 0,6 kali 32. Berarti 12 1 3 15 192 minus 0,8 T1 sama 0. Berarti 0,8 T1-nya pindah ke sebelah jadi positif ya. Jadi sama dengan 0,8 T1. T1 sama dengan 192 bagi 0,8. Berapa tuh? 192 bagi 0,8. Coba kita cek. 192 dibagi 0,8. 240 Newton. Berarti kita dapat T1-nya 320, T1-nya 240, T2-nya 320 Newton. Seperti itu. Ya. Cukup ternyata. Untuk mencari tegangan tali cukup menggunakan syarat nomor 1 aja, maka sudah selesai. Kita tidak perlu menggunakan syarat nomor 2 yaitu torsi. Kapan Pak penggunaan yang syarat nomor 2? Nanti ada contohnya di bawah. Tapi itu penjelasannya untuk kasus nomor 1. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke kasus nomor 2, ya, kita harus mengerti dulu lagi nih kesepakatan yang kita pahami di torsi ya, atau couple ya. Ntar kan itu udah banyak istilahnya dari kemarin kita sudah sebutin. Jadi sekalian ingat-ingat, oh torsi itu setara dengan momen couple ya, sama dengan momen couple ya. Nah di sini kan kita kemarin saya bilang kalau putarannya searah jarum jam maka dia positif, kalau berlawanan dia negatif gitu ya.
Lalu ini ada pengulangan aja lagi, bahwa torsi atau momen couple itu sama dengan gaya dikali lengan torsi. Jadi misalnya di sini ada gaya ini adalah lengan torsinya, ini sumbunya, maka torsinya atau momen couple-nya itu sama dengan ini. Gitu. Gaya dikali dengan torsi. Jika gayanya tidak membentuk sudut, misalnya seperti ini, dia ada sudutnya, maka ingat ada penambahan sin-nya. Ya, kemarin sudah dibahas gitu. Kenapa Pak yang ini nggak pakai sin Pak? Ya kemarin kan saya bilang ini adalah siku-siku. Sin berapa? Sin siku-siku apa 90 derajat berapa 1. Jadi sinnya nggak usah ditulis. Jadi kalau gayanya itu tangensial atau yang lurus, itu tidak perlu menggunakan sin. Tapi ketika dia membentuk sudut terhadap si lengan torsinya, maka dia harus pakai sin atau pakai proyeksi. Ya, ini pengulangan. Bukan pengulangan. Permulaan lah untuk mengingat kembali ya. Selanjutnya ke kasus 2 kita bahas. Nah, ini kemungkinan besar kita akan menggunakan 2 syarat, yaitu syarat 1 dan syarat 2. Ya, kita perhatikan dulu soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapa tegangan tali agar dicapai kesetimbangan? Gitu. Berapa tegangan tali yang harus dibutuhkan agar satu sistem ini setimbang? Ya, diketahui titik berat benda batang AB di tengah, ya, panjang AB-nya 0,5 meter. Di sini titik beratnya. Berarti titik beratnya, pusat masanya di sini, teman-teman. Harus di tengah. Ya, berarti ini W. Massa batang 10 kg. Ya. Berarti kalau massa batang 10 gram, W-nya berapa? 10 kali 10 kali gravitasi. Berarti kan 100 Newton. Ya kan? Gitu. Dalam soal ini, ya, karena sulit bagi kita hanya menggunakan sigma F sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan torsi. Ya. Kita bisa lihat apa aja sih sigma torsi yang bekerja di sini. Oke. Pertama, kita lihat di sini ada T. Gaya tegang tali. Ya. Ini ada 2 arah gitu ya. Kita lihat yang sini aja. Kita bikin sumbu X sama sumbu Y imajiner. Nah, saya bikin ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Harus diproyeksiin dan karena dia punya sudut. Berarti kita proyeksiin ke sini. Berarti ini sama dengan TY. Sementara kalau ke bawah, ini TX. Ini enggak? Oke. Nah, ini TY-nya tuh sama dengan T sin 45. Kenapa sin? Karena kalau di sini sama kan. 45 derajat ini siku-siku. Berarti ini bagian depannya berarti sin. Gitu. Nah, dia punya akhirnya di sini dia punya lengan torsi nih. Sumbunya kan ini nih. Ini sumbu nih. Ini dinding ini sumbu dong. Seolah-olah nih kalau tali saya putus, tas. Ini jatuh kan, muternya ke sini. Muternya dia ke sini karena ini nempel di dinding. Berarti karena ini sumbu, lengan torsinya si T itu dari sini ke A, dari B ke A. Nah, itu torsi 1, kita sebut torsi 1. Terus apalagi ada yang gaya lagi yang lain. Di sini ada W kan di tengah-tengah. W batang tadi berapa? 100 Newton ya. W batang ada di tengah-tengah, namanya pusat massa. Pusat kan, di pusat massa. Berarti dia di tengah-tengah. Berarti si batang ini jaraknya tuh lengan torsinya berapa? Ke titik A, setengah dari AB, ya enggak? Berarti dia kita sebut torsi 2. Ada gaya lagi nggak yang lain? Ada, yang TX tadi kan. Tapi TX ini tidak menyebabkan torsi. Kenapa? Ya, kenapa lo? Ini mungkin belum sempat saya bahas kemarin, ya. Jadi, kalau gini, kalau ada sumbu, ini harus diingat ya semuanya ya. Ini ada sumbu, misalnya ini saya bulutin sumbu.
terus ini ada batang gitu. Kalau misalnya dia bentuknya ada gaya gini, terus ada kayak gaya gini, ini ada apa? Ini dan ini bisa menyebabkan si batang ini berputar searah jarum jam. Tapi kalau ada gaya yang menuju, ya, menuju nih, misalnya ke sini, menuju poros, ya, atau dari poros, ya, ini kalau sumbu X, kalau sumbu Y bisa begini, atau gini. Gaya-gaya ini, 1, 2, 3, 4, ini tidak menyebabkan torsi, teman-teman. Ya, karena dia menuju poros, artinya dia tidak menyebabkan benda berputar. Coba bayangin kalau teman-teman, bayangin ya, punya daun pintu yang bentukannya itu bulat. Terus kalian dorong aja itu si handle-nya itu ke dalam gitu. Kan si handle jadi nggak muter. Kalau mau muter kan handle-nya harus didorong bersinggungan dengan sisi-sisi luarnya. Karena poros di tengah. Jadi nggak bakal muter bendanya. Ya. Sekali lagi, jadi ketentuan yang ini adalah ketika kita dorong atau ada gaya tarik dari dan menuju poros, menuju titik poros, yang nggak punya lengan torsi, sehingga dia nggak punya lengan torsi, paling penting itu, sehingga karena dia punya ini, dia nggak punya lengan torsi. Coba bayangin aja, kalau dia menuju poros ini, emang lengan torsinya berapa? Nggak ada. Ini nggak bisa, nggak ada jaraknya. Karena dia menuju kan, dan dari, nggak ada jaraknya. Jadi sehingga torsinya 0. Nah, ini mungkin kemarin belum saya jelasin di atas ya, tapi sekarang saya udah jelasin sekarang, jadi teman-teman harus dipahami. Sehingga TX ini tidak memiliki torsi, teman-teman. Jadi dia nggak usah diperhitungkan, karena dia menuju poros, porosnya ini, titik ini. Sehingga cuma ada 2, ya nggak? Pertama yang ini ke bawah, ya kan? Pertama yang TY ke atas, dan yang W ke bawah. Nah, sekarang kita pakai kaidah yang ini. Kalau searah jarum jam, dia bakal positif. Yang W ini searah jarum jam karena dia turun ke bawah. Yang TY ini ke atas, berarti dia naik. Berarti dia berlawanan. Berarti dia minus. Berarti di sini tulisannya W batang, ya kan? Yang batang kali setengah LAB karena tadi setengah jaraknya, minus T dikali LAB sin alpha. Lanjutin aja sampai ke bawah, W batang setengah LB 100, kita udah tahu setengah kali 0,5 kali ini pindah ruas ya, jadi T kali 0,5 kali sin 4 setengah, bla 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 bla, dapatnya ini. Oke, tuh caranya. Terus terakhir, kasus kita untuk terakhir mirip kayak soal sebelumnya, kayak kasus nomor 2. Ini kita punya gambar ini, tapi kita juga punya beban di sini di ujung. Sama sumbunya di sini. Ini sumbu, ini poros. Poros, nih titik ini. Ya, nggak kelihatan sama-sama hitam soalnya. Diketahui titik berat batang AB di tengah, ya nggak? Pusat masanya. Panjang batang AB 0,5, lagi-lagi 0,5. Masa batang 10 kg dan masa beban C adalah 20 kg. Ini berarti di sini 10 kg 100 Newton, ini 20 kg, berarti ini 20 kali 10, 200 Newton. Oke, yang ditanya apa? Tanya tegangan tali di sini. Nah, talinya tuh nggak seperti tadi, di ujung talinya tuh jaraknya itu 0,3 dari sini. Tapi sama caranya, berarti ini kita proyeksiin ke sini, ini jadi TY. TY sin 45 lagi. Ya nggak? Tapi kita punya, ada 3. Ini juga jadi TX kan. Tapi ingat kayak tadi, TX ini nggak mempan karena dia menuju poros. Jadi 0 torsinya. Sehingga kita memperhitungkan cuma ada 3 torsi. Torsi pertama, itu torsi batang. Torsi kedua itu adalah torsi apa namanya ini, si benda, si C. Torsi ketiga adalah si torsi tegangan tali yang kita pengen cari. Ini torsi 3, aduh susah. Ini torsi 2, ini torsi 1. Ada ekornya ya maksudnya. Torsi.
Berarti hitungin aja, batang kan kali setengah LAB, berarti 0,25 ya. Ini yang C dikali LAB-nya langsung 0,5. Tuh. Pindah si minusnya ke sana, jadi ini kali 0,3. Ini jadi 25 tambah 2, 100. Kemudian ini, bla 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 bla, sehingga dapetin ini hasilnya. Ya, ini juga pakai konsep sigma torsi. Begitu. Oke, udah selesai yang berikutnya. Nanti ada PR lah untuk yang ini penerapannya. Oke, nextnya kita bahas yang soal bab yang baru tentang tekanan hidrostatis. Oke. Ya mungkin karena ini rekaman jadi saya langsung aja ya, jadi nggak pakai ada media tanya jawab. Jadi langsung saja di tekanan hidrostatis ini. Sorry, ini yang lama. Oke. Oke, sorry tadi close. Ini saya munculin lagi. Oke, langsung ya. Tadi ada yang saya edit dulu soalnya. Oke, untuk tekanan hidrostatis kita akan belajar ya berikutnya tentang tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis? Sesuai dengan namanya aja ya dipahaminya. Jadi tekanan hidrostatis, hidro itu air, statis itu diam. Jadi tekanan hidrostatis diartikan sebagai tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada satu kedalaman tertentu. Nah ini poin juga, kedalaman tertentu ke semua arah karena kan airnya mengisi wadah ya, jadi dia menekannya ke semua arah. Ada titik ukur manapun ya akibat adanya gaya gravitasi. Nah ini juga ada kata kunci. Simpelnya, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh air yang dalam kondisi diam oleh pengaruh gravitasi. Seperti itu. Ya. Nah ini teman-teman juga harus bisa mengolah kata-kata di textbook, apapun itu yang susah, menjadi bahasa kalian sendiri untuk bisa lebih mudah dimengerti. Dan nggak usah takut salah. Gitu. Jadi harus temukan cara kalian belajar sendiri dengan membuat definisi sendiri seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada juga ketentuannya yang lainnya. Pengetahuan yang lainnya adalah tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan laut. Ya. Jadi kalau kalian berenang, ya yang cetek, itu tekanan hidrostatisnya akan lebih rendah ketimbang kalian menyelam diving sampai ke kedalaman 3 meter atau bahkan lebih dari itu. Ya, saya nggak tahu teman-teman di sini ada yang suka diving atau enggak. Mungkin ada yang suka jadi pernah ngalamin. Jadi kalau di bawah itu akan terasa lebih pressure-nya akan lebih besar karena seolah-olah air yang di atas kita, air itu kan punya berat ya, punya massa kan, dia punya berat, jadi dia menekan kita gitu ya, makanya dia menekan kita dari segala arah seolah-olah, jadi kayaknya di situ ngumpul semua air yang di atas kita. Nah, tekanan hidrostatis memiliki satuan yang secara satuan internasional dinyatakan sebagai Newton per meter kuadrat atau tersebut dia Pascal. Jadi 1 Newton meter kuadrat sama dengan 1 Pascal artinya. Seperti itu. Dirumuskan tekanan hidrostatis itu, tekanan hidrostatisnya aja ya, itu sebagai perkalian antara massa jenis dikali gravitasi dikali dengan kedalaman H. Rho GH maksudnya. Rho P itu kan, atau bukan, P itu tekanan, P yang ini yang kecil ini kita sebutnya rho. Rho kali G dikali H. Ya. Tapi itu baru tekanan hidrostatisnya. Jadi kalau saya gambar ini bejana atau kita gambar apalah wadah lah, bejana atau wadah itu sama ya, yang isinya air, ada ketinggiannya nih H. Tekanan hidrostatis itu cuma tekanan yang dipengaruhi sama si
airnya ini aja. Jadi ibaratnya tekanan yang diberikan oleh si air itu. Sementara kan kita hidup di bumi ini udah ada tekanannya sendiri. Iya nggak? Tekanan apa? Tekanan gravitasi gitu kan. Jadi kita diem aja tanpa harus nyelam ke air tuh udah ada tekanan sebenarnya teman-teman. Nah, pengertian dari tekanan yang ada di permukaan bumi kita sebut dengan tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer ini karena kita berdiri menapak di muka bumi ini, kita anggap bahwa yang uh, ya harusnya tekanan di Jakarta akan beda sama di puncak gitu. Tapi kita anggap semua yang menapak sementara waktu ini di fisika untuk memudahkan perhitungan yang ada di permukaan bumi bukan di dataran tinggi itu sebagai tekanan atmosfer, tekanan normal. Kita simbolkan dengan 1 atm satuannya. Atau dia kalau dalam bentuk Pascal itu setara dengan 1,01 kali 10⁵ Pascal. Jadi kita nggak sadar sebenarnya kita itu ditekan oleh gravitasi itu seperti itu. Kalau bentuknya percepatan, bentuknya 10 meter per second kuadrat, gitu ya. Jadi percepatan gravitasi itu menuju pusat bumi itu seolah-olah kalau bentuknya percepatan itu. Tapi kalau dalam bentuk tekanan, ternyata tekanan atmosfer itu di permukaan bumi itu sebesar 10⁵ Pascal. 10⁵ Newton per meter persegi. Tapi kita nggak ngerasa ya, gitu kan, seolah-olah nggak ngerasa gitu. Nah itu memang ajaib ya, tapi secara fisika besarannya segitu. Atau bisa juga kita simbolkan dia menjadi bentuknya ini 76 cmHg. Apa sih itu? Ini didapat dari barometer. Jadi kalau ada barometer gitu, kan barometer pipa ya, itu isinya tuh Hg. Hg itu apa? Hg itu raksa. Air raksa. Coba cari deh raksa itu apa? Air raksa itu apa? Nah, ketika dia ditaruh di dataran dataran rendah gitu kan, dia itu tingginya itu skalanya menunjukkan di angka 76 cm. 76 cm saja kita sebut ya 76 cm Hg. Seperti itu. Ya. Ini skalanya 76 dari bawah sini ke sini 76. Jadi 1 atm itu ternyata juga setara dengan 76 cm Hg. Nah, tapi yang paling biasa akan kita gunakan yang ini kan, yang Pascal karena di satuan internasional. Gitu. Jadi, intinya adalah ketika kita ngomongin tekanan total ya, berarti dia ditambah nih antara tekanan atmosfer yang ada di atmosfer, di udara, di luar dari air lah. Luar dari air dengan tekanan si hidrostatisnya sendiri. Jadi tekanan total itu sama dengan P0 tekanan atmosfer tambah rho GH hidrostatis yang ini yang di samping kirinya. Seperti itu ya. Sorry. Nah, agar lebih memahami prinsip tekanan, kita lihat gambar yang di sini. Kita lihat nih, di sini ada orang mancing ya di tepi di tepi ya laut atau sungai lah ya. Terus ada orang yang diving nih. Ada 2 orang. Satu yang diving di kedalaman H2 dan satu lagi ada yang diving di kedalaman H3. Yang di mana H3 di dalam daripada H2. Untuk tekanan total yang diterima oleh si pemancing besarnya sama dengan tekanan atmosfer karena dia tidak menyelam di air, jadi tidak perlu ditambahkan dengan hidrostatis. Jadi dia langsung tekanan atmosfer. Jadi kalian yang jalan misalnya dari sini, sekali lagi ya kita anggap bahwa tidak ada perbedaan antara yang di Jakarta, Bogor, Bandung dan sebagainya karena masalah tinggi ya. Kita anggap tidak ada, maka Jakarta tekanannya akan sama dengan di Bogor dan juga Bandung. Walaupun secara konteks nanti ketika kita pahami lebih lanjut bahwa yang ada di puncak pastinya kan jauh lebih rendah tekanannya daripada yang ada di permukaan bumi. Gitu. Lebih rendah, lebih tinggi. Suhunya lebih rendah, tekanannya lebih tinggi. Jadi jadi gini, kalau misalnya ini laut ya, ini gunung. Kalau di laut semakin ke bawah, semakin tinggi P-nya. Kalau di gunung semakin ke atas, semakin tinggi P-nya. Ya. Tapi lagi kita nggak menganggap bahwa itu ada perbedaan. Jadi kita anggap dulu lah sementara ini Jakarta, Bogor, Bandung, Timor Leste, tempat yang Jolton itu sama P atmosfernya.
Sangka dianggap bahwa ini P1-nya itu sama dengan PATM atau P0. Tekanan total yang diterima oleh penyelam bertangki kuning atau yang di H2 itu sama dengan P2 sama dengan rho G H2 ditambah PATM. Karena dia udah punya ada air nih yang di atasnya dia, menekan dia. Sementara yang penyelam yang 3 akan jauh lebih besar lagi karena air lebih banyak lagi gitu. Airnya lebih banyak lagi dan menekan si P3 ini gitu. Sehingga karena H3 lebih besar dari H2, maka harusnya P3 dan memang pastinya P3 lebih besar dari P2. Seperti itu pemahamannya yang tadi saya jelasin ya dari gambar. Itu. Rho sama G-nya kita anggap sama kan, ini sama-sama air. Nah, sebagai untuk pengetahuan juga, rho-nya air itu sama dengan kalau dijadiin apa namanya kilogram meter kubik itu sama dengan 1000, tapi kalau dijadiin gram sentimeter kubik itu sama dengan 1. Ya. Ini harus diketahui di luar kepala nih. Jadi ini kayak gravitasi lah, ini yang nggak dikasih tahu tapi harus udah tahu. Gitu. Nah, selanjutnya untuk memahami konsep tekanan hidrostatis kita juga bisa melihat dari konsep bejana U atau pipa U atau disebut juga manometer pipa U. Jadi manometer itu adalah suatu istilah untuk mengukur tekanan ya, manometer. Tapi disebut manometer karena dia itu apa ya? Mungkin teman-teman bisa cari lagi sendiri dulu juga manometer itu apa sih. Tapi pipa U ini kalau diisi cairan disebut manometer pipa U. Bentar teman-teman cari manometer pipa U itu definisi lebih lagi apa. Ada 2 kondisi teman-teman yang akan saya gambarkan di sini ya. Ada kondisi 1 dan kondisi 2. Yang kondisi 1 kita bisa lihat sebuah pipa U diisi dengan sejenis zat cair ya, kita nggak tahu zat cairnya apa, nggak masalah. Misalnya raksa atau bisa juga air, misalnya kalian mau isi sirup marjan, mau apapun ya, cerah, yang penting zat cair. Kan hidrostatis. Setelah mencapai kesetimbangan, yang mirip-mirip kayak kesetimbangan yang tadi benda tegar, tapi kita pahami setimbang itu artinya tidak lagi bergerak, dia udah stabil, maka tinggi permukaan zat cair ke dalam kedua kaki pipa U itu akan sama tingginya. Kita ambil titik sembarang, kita ambil titik A, berarti titik A ini akan sama dengan tingginya titik B. Titik C ini kan tingginya sama dengan titik D, karena dia punya 2 kaki, sehingga kita bisa samain antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Gitu. Sehingga di sini katakan tekanan hidrostatisnya akan sama untuk setiap titik yang horizontal. Jadi tekanan titik A itu, PA itu akan sama dengan PB. PC itu akan sama dengan PD gitu. Nah, di sini saya juga gambarin ada P0 ya. Jadi ini ada atmosfer, juga ada atmosfer. Kalau kita menghitung totalnya berarti kita harus tambahin P atmosfernya. Tambahin aja 10 pangkat 5 Pascal tadi. Ya, 1,01-nya dibuang aja nggak masalah di pembulatan lah ya. Jadi 10 pangkat 5 Pascal. Itu kalau kita mau nyari tekanan totalnya di titik A dan B, C, D gitu. Tapi kalau kita mau nyari hidrostatisnya aja, kita pakai rumus ρGH aja. Dalam konteks yang saya tulis di sini, ini hidrostatisnya aja nih. PA sama dengan PB, ya PC sama dengan PD. Jadi selama titiknya sama dan zat cairnya sama, ini zat cairnya sama, kita analogikan dengan warnanya abu-abu semua, air semua, raksa semua, ya marjan semua, bukannya mau promosi, pokoknya sirup semua, itu dia tekanannya akan sama, hidrostatisnya. Tapi untuk nomor 2 ada kondisi yang berbeda nih. Kondisi nomor 2 itu kita punya 2 cairan, ya, yang abu-abu sama yang lebih muda. Ya, sehingga ketinggiannya menyeimbangkan dari massa jenisnya. Lebih tepatnya menyeimbangkan terhadap beratnya. Ya, berat. Jadi volume dikali dengan massa jenis dikali gravitasi gitu. Sehingga kita bisa perhatikan bahwa ada terjadi perbedaan tinggi. Ya. Jadi tidak bisa lagi sama kayak nomor 1 konsepnya semua titik sembarang secara horizontal dia akan sama ya, titik A, B. Kalau kita cari di sini X,
sini Y, ini kalau sejajar horizontal sama nih. Kalau kita taruh titik sembarang di sini, misalnya di sini K, apakah dia akan sama di sini? L, K tidak akan sama dengan L. Kenapa? Karena K itu direpresentasikan dengan zat cair 1. Sementara L itu direpresentasikan dengan zat cair 2. Karena 2 zat cair yang berbeda, maka tidak sama tekanan hidrostatisnya. Tapi bisa kita tentukan dengan melihat yang sama. Nah, kira-kira di titik mana yang sama? Nih, di titik ini, di garis A dan B ini. Dia punya kesamaan. Kenapa? Karena dia seperti irisan. Di sini adalah ada potongan dengan zat cair 1, ya. Di sini ada potong. Ya, memang ini punya zat cair 1 juga gitu. Sehingga ini kan zat cair 2, misalnya ini zat cair 1. Karena di sini adalah irisan antara 1 dan 2, titik ini itu sama. Cuma di titik itu aja yang sama. Ya, tekanannya. Cuma di titik itu aja yang sama tekanannya. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa titik A dan B itu sama, sehingga kita bisa tulis zat apa? Kalau bisa kita tulis totalan ya. Jadi atmosfer ditambah rho GH1. Oh, ini kebalik. Ini berarti ini 1, ini 2 ya. Tambah dengan atmosfer ditambah rho GH2. Rho-nya ada indeksnya sekarang nih karena beda massa jenisnya. Ya. P0 sama P0 coret gitu kan. Ntar tinggal rho GH1 sama rho GH2. Rho 1 G kali H1 kali sama dengan rho 2 GH2. G-nya coret. Sama-sama dibagi di G ya kan. Sehingga didapat ini. Rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 H2. Seperti itu. Nah, untuk memahaminya kita langsung bahas soal. Ini ada 4 contoh soal yang saya berikan. Di mana nomor 1 kita langsung kerjain aja. 1, ikan berada pada kedalaman 10 meter. Berapa tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan tersebut? Nah, misalnya kita punya sungai gini ya, sungai panjang gitu kan, terus ada ikan di sini. Tingginya ini 10 meter dari permukaan ya. Tekanan hidrostatisnya aja ya. Berarti langsung Rho GH. Nggak usah pakai apa namanya? P0. Karena nggak adanya tekanan total, ya nggak? Berarti langsung Rho G. Nah, Rho-nya pakai yang 1000. Berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 1, ya kan? H-nya berapa? 10. Berarti ini sama dengan 10 pangkat 5 Pascal atau Newton meter kuadrat. Newton per meter kuadrat. Ya. 10 pangkat 5 Pascal. Gampang kan? Gampang. Lagi, penyelam menyelami laut sedalam 20 meter di bawah permukaan laut dengan tekanan udara di luar 10,5. Berapakah tekanan keseluruhan? Nah, ditanya ini tekanan keseluruhan. Ya, berarti rumusnya apa? P total. P total sama dengan P0 tambah Rho GH. P0-nya berapa? 10 pangkat 5 ya. Newton meternya nggak usah, ntar aja belakangan. Rho-nya air berapa? Rho-nya air 1000 pangkat 3 kali 10 kali H-nya berapa? 20. Berarti ini sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 2 kali 10 pangkat 5. 1 kambing tambah 2 kambing. Ada 3 kambing. Berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Newton meter. Atau Pascal. Gitu. Nomor 3. Ini gampang. Gampang juga. Ini udah. Nomor 3. Sebuah tabung yang luas penerangannya 20 cm kuadrat diisi raksa setinggi 20 cm. Dan air setinggi 40 cm dari permukaan raksa. Jika massa jenis 13,6, berapa massa jenis air gitu ya. Ini gram ya. Oke. Maka hitunglah tekanan hidrostatis pada dasar tabung. Ini tabungnya bukan tabung U ya.
Jadi gini, sebuah tabung luas penampangnya 20 sentimeter ya, luas penampangnya 20 sentimeter. A-nya itu 20 sentimeter kuadrat. Diisi raksa setinggi 20, raksa nih. Tuh, tingginya nih 20 cm. Diisi air lagi 40 di atas raksa. Ini air, ini raksa. Ini 40 cm. Ditanyain adalah makanya hitungan hidrostatis bawah tabung. Hidrostatisnya aja. Tapi karena dia ada dua cairan, berarti hidrostatisnya H, H, P raksa ditambah P air. Sama-sama rho GH. Rho GH-nya raksa. Berarti rho-nya raksa berapa? 13,6 dikali G 10 dikali H. H-nya itu 20. Ya kan? Oke. Terus ditambah 1 dikali berapa? 10 dikali tingginya berapa? 40. Ini karena dia senti, ini sentimeter gram per sentimeter kubik, ini sentimeter, ini juga sentimeter gram per sentimeter kubik gitu kan. Terus juga tingginya senti. Sementara cuma gravitasi doang meter per second kuadrat, maka nanti jadinya bukan Newton per meter kuadrat, tapi jadi Newton per sentimeter kuadrat. Gitu. Ya. Atau jangan ntar takut salah, maka ini diganti semua dulu ya, jadi satuan internasional jadi biar konsisten kayak yang saya ajarin dulu ya. Ini jadi 1003 ini jadi 1000, ini jadi 13.600, ini 40-nya jadi meter, sorry. Berarti 0,4, ini 0,2. Nah, gitu aja lah ya, biar semuanya satuan internasional aja, ntar saya salah lagi nih. Ini jadi 13.600 kali 2. Berarti berapa? 13.600 kali 2. 27.200. 27.200 ditambah ini jadi 4 kali 1000, 4.000. Berarti hidrostatisnya kan 31.200 Newton meter kuadrat. Ini udah jadi satuan internasional semua. Oke. Nah, itu tekanan hidrostatisnya. Kami tanya gaya hidrostatis di dalam tabung, ya. Ya kan? Gaya nih, sekarang gaya. Ingat, sebenarnya P itu sama dengan F dibagi A, ya enggak? P-nya kan udah dapat gaya tekanan hidrostatisnya. Ditanya, sekarang adalah A, F-nya. Berarti F sama dengan P dikali A. P-nya berapa? 31.200. A-nya berapa? A-nya 20 cm kuadrat. Nah, harus jadi meter kuadrat. Berarti 20 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini jangan sampai salah-salah lagi nih. Banyak yang salah-salah kemarin. Buat perkalian minus sama ininya. Berarti ini 10 pangkat min 4. Coret nolnya jadi min 3. Min 3 coret nolnya di sini 2 jadi min 1. Berarti ini kalau dikali-kali jadi 62,4 Newton. 4 Newton. Coba aja nanti ini penuh padat ya, sorry. Nah, tapi ntar teman-teman bisa kerjainnya. Itu caranya, rumusnya. Oke? Itu. Hapus. Nomor 4 sekarang. Sebuah pipa U. Nah, ini pakai pipa U sekarang. Diisi cairan, 2 cairan berbeda. Raksa dan minyak, ya. Seperti pada gambar. Waduh, gambarnya nggak ada.
Aduh, ini gimana nih? Jika ketinggian minyak dinyatakan H2 dan bernilai 27,2 cm dan massa jenis minyak adalah 0,8, berapakah tinggi air raksa? Ini harusnya minyak di atas lah ya. Ini minyak, ini raksa nih. Karena minyak kan lebih rendah massa jenis daripada raksa kan, berarti dia di atas. Ini H2, ini H1. Ini gambar sendiri, nggak ada gambaran nih. Nah, maaf ya. Di titik ini sama kan? Itu. Kita pakai aja langsung rumus yang ini. Rho H1, H1, Rho 2, H2. Berarti Rho-nya minyak berapa? Rho-nya minyak 0,8 gram kali 27,2 sama dengan Rho-nya raksa berapa? 13,6 kali H1. Kali silang aja. Ya. Jadi H1 sama dengan 0,8 kali 27,2. 0,8 kali 27,2. 21,76. 21,76 ya kan? Dibagi 13,6. Dibagi 13,6. 1,6. 1,6 cm. Berarti H1-nya ini harusnya bukan tingginya tapi di sini nih H1-nya tingginya. Nah, ini H1 nih, bukan setinggi ini. Berarti H1-nya cuma 1,6 meter. Sentimeter. Gitu. Wah, ribet banget, banyak banget tulisannya, coret-coret. Sorry ya. Itu teman-teman bisa lah ngerjain. Ini cara-caranya cuma ngikutin yang di atas. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan bicara tentang hukum Pascal. Ya. Hukum Pascal apa sih? Tadi kan kita udah belajar sedikit-sedikit tentang gaya hidrostatis gitu kan. Sama bejana yang monometer pipa U itu. Ya. Entah itu bejana diisi sama cairan berbeda atau sama. Tapi itu pengaruhnya sama, lebih banyak sama gaya gravitasi. Jadi kita ngomongin yang terbuka konsepnya. Jadi ada pengaruh gravitasi, bukan, ada pengaruh atmosfer luar gitu kan. Kalau hukum Pascal nih kita ngomongin pada konsep bejana tertutup gitu. Jadi satu pipa yang sama, bukan satu pipa yang sama, satu pipa yang terhubung sama. Di sini kan ada perbedaan ya. Yang sini kecil, yang sini gede. Jadi tapi dia terhubung sama, tapi dia tertutup nih sama satu permukaan alas benda padat gitu. Ini biasanya kita pakai di konsep dongkrak hidrolik nih. Dan kalau yang sering nyuci mobil di mana? Di ya tempat cuci mobil gitu kan biasanya mobilnya diangkat gitu kan. Nah, sebenarnya konsepnya dia tuh nekan pompa di permukaan yang lebih kecil untuk bisa menghasilkan tekanan yang jauh lebih besar di permukaan yang lebih lebar. Gitu. Ya. Jadi di sini konsepnya adalah menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan oleh zat cair oleh gaya luar akan diteruskan ke segala arah dengan sama banyak. Gitu. Jadi tekanan yang diberikan ke zat cair ya dari gaya luar. Jadi kita nggak peduliin dulu untuk soal penol-penolan atau PM atau P atmosfer. Jadi kita memberikan gaya tertentu di luar. Itu nanti akan diteruskan sama nih. Dia akan nektok tek banyak kan semua partikelnya ketekan semua terus nyamber ke sini akan memberikan gaya yang sama banyak. Tekanan yang sama banyak gitu lah. Oke. Tekanannya sama. Jadi tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Dampaknya sama.
gitu. Nah, dengan catatan apa? Dengan catatan zat cairnya homogen atau sama. Nggak kayak bejana tadi di sini misalnya di sini raksa, di sini si marjan, terus ada olinya lagi, jangan. Jadi ini harusnya udah sama nih zat cairnya ya. Itu tekanan. Sehingga bisa tulis tadi kan tekanannya sama P1 sama dengan P2 gitu kan. Kalau kita pengen cari gaya hidrostatisnya, nah ini kita tadi sebenarnya udah ada di soal yang ini nomor 3 ya, tapi kita bahas lebih lanjut di sini. Secara ini ya adalah hubungannya kan P itu kan sama dengan F dibagi dengan luas penampang. Ya. Berarti P1 sama dengan F1 bagi A1, sementara P2 itu sama dengan F2 bagi A2. Gitu. Jadi, apa sih dampaknya rumus ini terhadap kehidupan sehari-hari? Jadi intinya gini, dengan pipa yang lebih kecil, dengan gaya yang lebih kecil, ya kan, maka bisa menghasilkan gaya dorong yang lebih besar di sisi yang satunya lagi. Tuh. Ini misalkan aja lah ya, kita ngasih gaya di sini 100 Newton. A-nya di sini cuma 10 apa misalnya 10 cm kuadrat. Berarti kan 10 cm kuadrat itu sama dengan berapa? 10 cm kuadrat 10 kali 10 pangkat min 4 gitu kan. Sama dengan kita pengen cari F2-nya, F2-nya kita pengen cari ini kan harusnya lebih besar daripada yang ini kan. Ini 10, misalkan di sini katakanlah 1000 atau 100 deh. 1000 lah biar beda. 1000 cm kuadrat. Berarti ini kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat min 4-nya coret gitu kan. 100 bagi 10, 10. Coret, jadi tinggal 10. Berarti F2 sama dengan 10 dikali 1000. 1000-nya naik ke atas nih. Berarti 10.000. Gitu, 10.000 Newton. Jadi modalnya awalnya kita cuma menekan 100 Newton. Kalau misalnya penampang yang di sebelah kanan ini lebih besar A2-nya, maka dia akan bisa menghasilkan gaya sebesar 10.000 Newton. Ya enggak? Dari 100 Newton jadi 10.000 Newton. 100 kalinya. Lebih besar. Jadi itulah pengertian dari Ohm Pascal untuk kehidupan sehari-hari kita. Ya. Selanjutnya, hukum Archimedes ini juga salah satu hukum terkenal di hidrostatis. Mengatakan, hukum Archimedes mengatakan, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya ke atas atau gaya apung tersebutnya. Yang disebut gaya apung kan, sebesar zat cair yang dipindahkan. Ini zat cairnya awalnya nih, volumenya V1 awalnya ya. Pas dicemplungin batu, ya, yang beratnya itu sama dengan W, naik dong airnya ke atas gitu kan. Nah, di sini ada perbedaan dari volumenya V1 ini, jadi V2 kan naik kan airnya. Nah, perbedaan ini, delta V ini, volume yang di sini, yang di atas ini aja, itu adalah volume yang berpindah itu setara ya, ekuivalen dengan gaya apungnya yang ke atas. Jadi kalau misalkan di sini ada W, maka gaya apungnya itu sama dengan massa dari yang dipindahkan tadi gitu. Sama dengan massa dikali gravitasi yang gravitasi dikali dengan massa yang dipindahkan. FA. Jadi kan FA sama dengan gravitasi dikali massa yang dipindahkan tadi kan. Nah, massa itu sama dengan apa? Massa itu kan sama dengan Rho dikali V, ya kan? Berarti bisa tulis gaya apung sama dengan massa zat cairnya, Rho zat cairnya ya. Rho zat cairnya dikali G dikali volume zat cairnya yang berpindah atau volume yang tercelup aja. Berarti dalam hal ini
volume yang BF ini, volume benda yang tercelup itu diwakili sama delta F yang di atas ini. Delta V, aduh, F sama V ini saya suka kebalik, mohon maaf ya. Saya ulangin biar jelas ya. Jadi, hukum Archimedes mengatakan bahwa jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut mendapatkan gaya ke atas ya atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Berat aja zat cair yang dipindahkan. Ya. Berarti F A sama dengan berat yang pindah, berat celup, berat BF. Ya. Berat celup atau berat BF, ya. Gitu kan? Nah, berarti BF itu kan sama dengan massa dikali gravitasi, ya enggak? Massa BF. Nah, massa BF ini yang bisa diwakili oleh penambahan dari volume zat cair yang ini delta V ini. Berarti massanya berapa? Massanya sama dengan volume rho airnya kan? Rho airnya yang nambah, bukan rho airnya yang dipindahkan. Berarti rho airnya berapa? Ya rho air, rho fluida. Kan massa itu kan sama rho dikali volume kan? Dikali delta V dalam hal ini. Atau volume benda yang tercelup gitu. Dikali gravitasi. Jadi volume benda yang ini sama dengan volume ini sama. Kalau volumenya sama ya. Jadi volume delta V ini sama VBF itu sama. Kan sesuai dengan hukum Archimedes. Jadi setara dengan zat cair yang dipindahkan. Berarti ketika si volume benda itu masuk ke dalam situ, dia akan memindahkan sejumlah volume zat cair ke atasnya. Kalau di sini masih ada ruang, jadi dia ke atas, tapi kalau udah nggak ada ruang, dia tumpah kan. Nah, yang tumpah itulah yang pindah. Itulah, sama aja. Ya. Sehingga perlu diperhatikan nih indeks-indeksnya ya. Jadi kalau di sini kan PF nih, PF itu berarti massa jenis zat cair. Ya, dikali G, dikali VBF, volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup bisa yang volume benda si bulatan ini, si batu ini kalau bisa nyari volumenya, atau bisa diwakilkan dengan delta V aja. Selama kita tahu massa yang volume yang berpindah tuh berapa, sama aja di volume ini sama ini tuh sama. Harus perhatikan indeksnya. Ini bukan massa jenis bendanya ya, ini massa jenis zat cairnya. Kita kan mencari gaya apung. Orang sering bertukar antara gaya apung dengan si berat bendanya. Jangan, beda ya. Beda. Kita mau nyari konteksnya tuh, kita mau nyari gaya apung ya, bukan nyari gaya berat bendanya. Gaya berat bendanya udah diketahui, langsung massa benda dikali gravitasi aja. Kayak di sini massa benda yang gaya apung sama dengan berat bendanya kan, berarti massa benda yang tercelup atau yang berpindah dikali gravitasi. Maka ada itu, kalau itu yang dicari adalah massa benda tercelup, itu diwakilin sama massa jenis dari si zat cairnya. Oke. Nah, dampaknya dari hukum Archimedes ada 3 kondisi ketika benda dicelupin. Kan nggak semuanya masuk kan ke dalam air, nggak semuanya memindahkan sebanyak volume dari si benda tersebut. Kalau ini kan batunya masuk semua. Kalau kita masukin kertas, ya kan? Atau kita masukin barang-barang yang lebih ringan massa jenisnya, maka ada 3 kemungkinan. Ada benda terapung, ada benda melayang, ada benda tenggelam. Kalau terapung, artinya adalah massa jenis si benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Kalau melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Kalau tenggelam, massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kalau korelasinya sama gaya apung, gaya Archimedesnya, itu kebalikannya. Kalau ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka gaya apungnya lebih besar daripada gaya beratnya. Ya, ada hukum 3 Newton dulu ya. Ini gaya berat, ini gaya apung, berlawanan arah. Kalau ini melayang, berarti
sama dengan massa jenisnya sama, berarti gaya apung dan beratnya juga sama. Kalau tenggelam, berarti kebalikannya. Kalau massa jenisnya lebih besar, si bendanya, berarti gaya apungnya ternyata lebih kecil daripada gaya berat. Seperti itu. Ini kondisi-kondisinya. Ini teorinya. Oke? Ini hukum Archimedes dan ini hukum Pascal. Itu teorinya doang yang saya jelasin. Nah, saya bilang dari kemarin, ada PR. PR-nya apa? PR-nya ini. Bisa translate. Ya? Jadi karena saya memang sengaja jelasinnya sebatas saja, dan karena masalah waktu juga, jadi saya minta PR adalah bentuk kelompok. Ya, kelompoknya beda sama kelompok yang paruh pertama kemarin. Jadi silakan kalau kemarin saya tentuin, ya, dengan asumsi buat teman-teman biar nggak ada pilih kasih atau apa gitu karena random. Nah, ini saya berikan keleluasaan buat teman-teman bentuk kelompok sendiri. 3 atau maksimal 4 orang, ya. Kadang maksimalnya ada 19 ya. 3 atau maksimal 4 orang, nggak boleh lebih. Dan nggak boleh semua nyumpul, oh laki-laki semua. Harus ada mix-nya, antara laki-laki dan perempuan. Ya. Terus, bikin materi presentasi yang lebih detail atau penjabaran lebih lanjut dari hukum Pascal sama hukum Archimedes aja, ya. 2 slide ini. Disertakan dengan contoh soalnya. Kan tadi yang kita saya ngasih contoh soal ini kan, ada 4. Nah, untuk yang ini saya minta 5 contoh soal, ya. Untuk hukum Archimedes 5, hukum Pascal 5. Dan nggak boleh sama. Misalnya gini, kelompok A, soalnya tentukanlah gaya apung dari benda bermuatan segini, yang memiliki massa sekian, ya, dengan zat cairnya di dalam raksa, gitu. Maka kelompok lain nggak boleh sama itu. Ya, kalaupun kalian nemu soal di internet, pokoknya saya minta nggak boleh sama soalnya, ya. Angka-angkanya nggak boleh sama. Angkanya nggak boleh sama. Ya, angkanya mau dirubah dikit-dikit, ya monggo lah, apa-apa. Tapi intinya saya nggak boleh sama, karena nanti jadinya yang bisa diartiin kelompok 1, ntar nyata kelompok ini. Kalau bisa, bahkan nggak cuma angka yang beda, maksudnya benar-benar cara pengerjaannya totally different. Nanti supaya apa? Supaya nanti saya minta kelompok itu presentasiin, ngejelasin ke kelompok yang lain. Jadi kita saling tukeran informasi. Ya, jadi ntar ada proses presentasinya. Ya, presentasinya kapan nanti saya tentuin, tapi untuk pengumpulan tugasnya ini paling lambat hari Jumat minggu depan jam 5 sore ke email saya biasa. Ya, kelompok aja. Ya, jadi nggak usah semuanya ngirim, ntar banyak banget, nggak kelihatan. Kelompoknya aja, ketua kelompok aja kirim ke saya. Oke, berarti total ada 10 soal ya, ada total soal 5 untuk Archimedes, 5 untuk hukum Pascal. Tapi jangan lupa teorinya dulu dikembangin, pembahasannya dulu ya. Kalau pembahasannya saya nggak ada ketentuan atas kalian pembahasannya mau sampai mana. Ya, semakin detail semakin bagus nilainya, semakin biasa-biasa aja ya udah. Tapi penekanannya lebih besar nanti di pembahasan di contoh soalnya, karena nanti saya minta kalian presentasi. Oke, saya kira itu aja cukup untuk hari ini, nggak terlalu banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.